Selamat sore, selamat bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Kita mempunyai waktu lagi untuk mempelajari firman Tuhan, yang pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita dalam triwulan ini yang ke-10, yang berjudul Kelemah Lembutan dalam Cawan Lebur. Mari kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Bapa, syukur terima kasih waktu yang indah Tuhan berikan kepada kami semua untuk selalu belajar firman-Mu. Dan pada saat ini kami akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang ke-10 pada triwulan ini. Kiranya Tuhan menolong kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti pelajaran ini, boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Bapa, ampuni semua kekurangan kelemahan kami. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran kita pekan ini akan mempelajari tentang hubungan kelemah lembutan dan penderitaan atau cawan lebur. Kelemah lembutan adalah menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam. Cawan lebur sendiri adalah tempat yang bagus untuk belajar kelembutan hati, karena melalui kelemah lembutan dan kehancuran kita sendiri dapat menjadi saksi yang kuat bagi Allah. Luar biasa kalau kita mengalami cawan lebur dan kita mengerti apa maknanya, kita akan menjadi saksi yang kuat bagi Allah. Roti yang dipecah-pecahkan dan anggur yang dicurahkan. Ini adalah ringkasan pelajaran sepanjang pekan ini sebelum kita masuk dalam pendalaman. Sebagai contoh Musa dan Yusuf, kedua-duanya menjalani hidup yang sangat menyedihkan waktu Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, dan Yusuf mendapatkan perlakuan yang menyedihkan sebelum Tuhan mengubahnya menjadi orang yang berguna bagi seluruh manusia di sekitarnya dan juga seluruh keluarga besarnya. Kita bisa baca di dalam Yesaya 24 ayat 15-27. Poin yang kedua, syafaat untuk kasih karunia. Musa menjadi seorang pengantara atau syafaat bagi umat Israel waktu mereka telah menyembah patung anak lembu. Kita tahu ceritanya bila mana kita membaca di dalam buku Kejadian. Juga menjadi pengantara, syafaat bagi Korah dan teman-temannya waktu orang-orang ini melawan Tuhan. Musa mencari kasih karunia atas nama tentu saja yang tidak pantas menerimanya. Jadi Musa beberapa kali, 2 kali paling tidak, menjadi pengantara antara umat manusia, menjadi syafaat bagi mereka, mencari kasih karunia bagi mereka yang tidak pantas menerima karena orang-orang berdosa yang melawan Allah. Yesus sendiri menjadi syafaat bagi kita semua orang berdosa. Poin yang ketiga, mengasihi mereka yang menyakiti kita. Orang-orang yang ingin menjadi sempurna, sama seperti Allah itu sempurna, harus menunjukkan kasih kepada musuh-musuhnya sebagaimana Allah menunjukkan kasih kepada musuh-musuhnya. Dan untuk melakukan ini harus membutuhkan kelemah lembutan hati yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Contohnya, Allah memberikan hujan dan panas kepada orang jahat juga, dan orang baik, dan lain-lain. Kasih Tuhan yang tidak membedakan antara kepada orang yang jahat dan kepada orang yang baik. Dalam kehidupan di dunia ini,
Kita sering sekali menemukan orang yang sangat jahat, tetapi biarlah itu melalui pelajaran ini kita bisa memaklumi bahwa kita pun harus mengasihi mereka, menolong mereka, bahkan berkorban buat mereka. Itu bila mana kita mempunyai kasih seperti Yesus yang adalah kasih. Mulut yang tertutup. Sungguh mengerikan melihat perlakuan orang yang tidak adil. Rasul Petrus menasihatkan apa yang dilakukan Yesus ketika mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Dia diam. Dalam penderitaan yang tidak adil adalah kesaksian yang lebih besar akan kemuliaan Allah daripada memperbaiki orang jahat. Ketika ditanyai oleh Kayafas dan Pilatus, dia hanya diam. Yang sebenarnya jika dia mau menjawabnya bisa membebaskannya. Tetapi dia diam itu adalah kesaksiannya akan kelemah lembutannya. Luar biasa kelemah lembutan Yesus demi umatnya yang berdosa. Dia diam 1000 bahasa ketika dia ditanya para eksekutornya, sehingga itu menunjukkan bahwa kelemah lembutan Yesus, kasih Yesus, pengorbanan Yesus demi keselamatan umatnya yang sudah terperangkap dalam dosa. Dia hanya diam, tidak mau bicara sedikit pun, sebagai bukti bahwa dia menjadi kesaksian bagi Bapaknya. Poin terakhir, batu karang dan perlindungan kita. Seberapa kuat kita terhadap cobaan, celaan, dan permusuhan kepada kita, kemungkinan kita tidak kebal atau tidak kuat. Bagaimana kita dapat menanggung semua celaan yang ditujukan kepada kita? Berpegang teguh kepada kuasa Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kita bisa melakukannya. Jadi apapun yang kita alami, kita perlu berserah kepadanya agar kita mendapatkan kekuatan untuk menanggulanginya dalam segala hal. Janganlah kita putus asa jika mendapatkan perlakuan yang tidak baik di dalam kehidupan ini. Janganlah putus asa. Tangan Tuhan berada di atas pemeliharaannya, menuntun pekerjaannya untuk menuju kemuliaan namanya. Luar biasa, kasih Tuhan yang luar biasa. Dan itu perlu kita bergantung kepada kuasa Tuhan, percaya, pasrah di dalam segala hal supaya kita bisa kuat menghadapi cobaan atau cawan lebur yang sedang terjadi kepada kita. Kita sekarang masuk dalam pendalaman. Kesukaran yang akan kita hadapi boleh berkurang oleh kelemah lembutan yang tersembunyi di dalam Kristus. Jika kita memiliki kerendahan hati Tuhan kita akan lepas dari sifat remeh, penolakan, sakit hati yang ke dalamnya kita terjerumus setiap hari, dan itulah yang mencegah kegelapan atas jiwa. Bukti yang tertinggi dari ketinggian budi di dalam kekristenan ialah pengendalian diri. Orang yang ada di bawah kejahatan dan kebengisan gagal memiliki sifat tenang dan roh yang penuh kepercayaan, merampok Tuhan daripada haknya untuk menyatakan di dalamnya kesempurnaan tabiatnya. Kerendahan hati itu adalah kekuatan yang memberi kemenangan kepada pengikut-pengikut Kristus. Itu adalah tanda hubungan mereka dengan pengadilan surga. Kita bisa baca di dalam Alfa Omega jilid 5 halaman 321 sampai 322. Demikian pelajaran kita pada sore hari ini. Bila mana kita selalu merenungkan, mengingat, merasakan di dalam batin kita bahwa hanya
kelemah lembutan, ketergantungan, kepasrahan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, kita akan mendapatkan satu kuasa Tuhan untuk menghadapi segala macam pencobaan, segala macam penderitaan, segala macam cemoohan, hinaan, semua yang ditujukan kepada kita, dan itu mengakibatkan bahwa kita bisa hidup tenang, damai, karena kita hanya berserah kepada Tuhan. Sebaliknya, bila mana kita meladeni hal-hal orang-orang, perbuatan orang jahat, kita akan mendapatkan satu penderitaan, satu kesusahan, satu penyesalan yang kita sendiri tidak mampu untuk menanggapinya. Untuk itu biarlah pelajaran ini boleh menolong kita. Kita selalu ingat akan kuasa Tuhan, kita selalu ingat akan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, di mana setiap saat Tuhan sudah berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian di dunia yang penuh dengan pencobaan dan penderitaan ini. Inilah pelajaran yang perlu kita renungkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.